Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Jemaat GKMI Anugerah yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Pada minggu Advent keempat atau minggu menjelang Natal hari ini. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita sambut Raja kita. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Mari semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari orang saleh dengan sukacita, mari ke Betlehem. Mari orang saleh dengan sukacita, marilah ke Betlehem, mari menyembah Raja bumi dan surga. Mari kita menyembah, mari kita menyembah, mari kita menyembah Al-Masih. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sembah Yesus Sang Raja kita. Yesus yang lahir pada hari ini di hati saudara dan di hati saya. Ya Yesus yang jadi pada hari ini. Ya Yesus yang jadi pada hari ini, ku persembahkan hormat tak terhenti. Allah menjelma, manusia yang sejati. Mari kita menyembah, mari kita menyembah, mari kita menyembah Al-Masih. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita di minggu yang ketiga di bulan Desember ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan pencipta langit bumi dan segala isinya. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turun atas saudara damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Sang Putra Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Amin. Mulia
Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 14 yang berbunyi demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Meski belum banyak bisa berkumpul di tengah pandemi ini, biarlah sukacita Natal tetap nyata di hati kita. Dan kita kumandangkan ke segala pulau dan benua, dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus. Tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Tentara yang Tuhan punya, tinggikan panglimanya. Tentara yang Tuhan punya, tinggikan panglimanya. Pujian surga dan dunia sama diterimanya. Muliakan
Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari bersama kita akan membaca dari Yesaya 9 ayat 1 sampai 6 secara berganti-gantian. Ayat pertama saya akan membaca, ayat kedua Bapak Ibu semua jemaat yang membacakan. Kelahiran Raja Damai. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas baunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Amin. Mari kita akan pujikan pujian seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan untuk saudara dan saya. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera
ditahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang. Nasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang. Penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tanpa terasa kita sudah sampai di minggu yang ketiga di bulan Desember ini, sekaligus menjadi minggu Advent yang keempat. Karena dalam 5 hari nanti ke depan kita sudah akan merayakan dan memperingati kelahiran Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Di minggu yang ketiga di bulan Desember ini, saya akan membawakan firman Tuhan dengan tema Firman menjadi manusia. Mari sebelum kita melanjutkan pemberitaan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur karena rencana-Mu selalu indah dalam kehidupan kami. Kami boleh sampai di minggu yang ketiga di bulan Desember ini, kami percaya oleh karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur di tengah-tengah pandemi, kami tetap boleh dapat merayakan sukacita kami dalam ibadah pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Engkau yang memberkati hamba yang terbatas. Ketika menyampaikan firman-Mu yang terbatas, kami perlukan Roh Kudus-Mu, supaya setiap kami ya Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tapi kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran.
Terima kasih Tuhan Yesus, berkati pemberitaan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita membuka firman Tuhan, hanya satu ayat saja di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat ke-14. Seperti biasa kita baca bersama-sama, saya membaca dari tempat ini dan Bapak Ibu membaca dari rumah masing-masing. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pada minggu yang ketiga di bulan Desember ini kita akan melihat Natal dari sudut pandang Injil Yohanes. Saudara, berbeda dengan Injil-Injil yang lain, khususnya Matius dan Lukas, yang melihat kehidupan atau peristiwa kelahiran Yesus dari sisi silsilahnya atau dari keturunan Yesus sebelumnya. Injil Yohanes tidak menyoroti hal itu, saudara. Yohanes melihat Yesus bukan dari siapa atau anak siapa dia, tetapi dari siapakah dia. Dan pada Injilnya kita bisa melihat bahwa Yohanes melihat atau menyampaikan bahwa Yesus adalah firman Allah. Dan firman itu menjadi manusia. Dan itulah yang kita kenal di dalam pribadi Tuhan Yesus. Hari ini saudara, kita akan melihat 2 poin apa yang dimaksud dengan firman yang menjadi manusia. Poin yang pertama, Yohanes sangat menekankan bahwa Yesus itu memiliki 2 natur atau duinatur. Natur yang pertama adalah natur Allah yang sejati, dan natur yang kedua adalah natur manusia yang sejati. Kalau Bapak Ibu ingat, 2 minggu yang lalu di salah satu poin khotbah saya membahas ini secara sekilas. Dan hari ini saya ingin membahasnya sedikit lebih dalam, saudara. Alkitab menyatakan bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Allah. Ada banyak ayat yang bisa menjadi landasan untuk kita memahami keyakinan ini, saudara. Tetapi yang paling jelas adalah apa yang Yohanes tulis di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama. Di situ dikatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes menekankan bahwa Yesus adalah sang firman itu sendiri. Atau kalau di dalam doktrin Kristen adalah pribadi yang kedua dari Allah Tritunggal. Tetapi saudara, di perikop yang sama, Yohanes juga menekankan bahwa Yesus juga punya natur manusia sejati. Di ayat yang tadi barusan kita baca, di ayat yang ke-14, dikatakan, dan firman itu telah menjadi manusia dan diam atau berada di antara kita. Jadi Yohanes ingin menerangkan bahwa ada satu masa di mana firman atau sang logos itu menjadi manusia seperti saudara dan saya. Itu artinya saudara, dia adalah Allah yang sejati tetapi juga manusia yang sejati. 2 hakikat, yaitu Allah dan manusia di dalam satu pribadi, yaitu pribadi sang logos atau sang firman itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, seringkali ada pendapat-pendapat atau konsep-konsep yang keliru tentang hal ini. Nah, hari ini kita akan lihat ada 2 konsep yang keliru. Yang pertama, seringkali ada konsep yang beranggapan bahwa Yesus baru menjadi anak Allah ketika lahir dari rahim Maria. Nah, konsep ini seringkali bercampur dari mitos-mitos Yunani, saudara. Misalnya ketika kita berbicara tentang satu sosok yang namanya Hercules, sosok mitos tentu ini tidak ada sesungguhnya, saudara. Tetapi kalau kita lihat atau kita memahami cerita Hercules, siapa Hercules sesungguhnya? Hercules adalah manusia setengah dewa, karena ayahnya adalah dewa
dan ibunya adalah manusia. Dan ketika mereka menikah, melahirkan Hercules yang manusia setengah dewa. Nah, seringkali konsep ini juga yang dipakai untuk Yesus. Dikatakan bahwa Yesus itu perpaduan antara Allah dan manusia. Jadi dia setengah Allah, setengah manusia. Tetapi konsep itu tidak ada di dalam doktrin Kristen. Saudara. Dia bukan manusia setengah Allah atau Allah setengah manusia. Tetapi dia adalah Allah yang sejati dan juga manusia yang sejati. Nah, atau kesalahan konsep yang kedua, seakan-akan ketika Yesus menjadi manusia, maka dia berhenti menjadi Allah. Nah, seringkali seperti seakan-akan Yesus dihadapkan pada pilihan, mau jadi Allah atau mau jadi manusia. Kalau mau jadi Allah berarti berhenti jadi manusia. Kalau jadi manusia berarti berhenti menjadi Allah. Tidak, saudara. Yesus tidak dalam posisi itu. Dia tidak dalam posisi memilih untuk menjadi Allah atau menjadi manusia. Tetapi konsep Kristen mengatakan dia adalah Allah yang sejati, tetapi juga manusia yang sejati. Nah, mungkin memang tidak mudah memahami duinatur ini, saudara. Tetapi izinkan saya menyampaikan satu perumpamaan yang mungkin membuat atau mempermudah kita untuk memahami tentang hal ini. Ada seorang gadis kecil yang bernama Oksana Malaya dari Ukraina. Saudara, gadis kecil ini hidupnya malang sekali karena dia lahir dari orang tua yang sama-sama pecandu alkohol berat. Jadi baik ayahnya maupun ibunya sangat tidak memperhatikan dia. Saudara. Ketika Oksana berusia 3 tahun, tanpa sengaja dia bisa keluar dari rumah, saudara, dan dia tersesat. Pada waktu itu musim dingin, sehingga secara refleks anak kecil usia 3 tahun mencari tempat yang hangat. Dan tahukah saudara tempat apa yang dituju oleh Oksana Malaya ini, saudara? Dia pergi ke sarang anjing-anjing liar, saudara. Dan yang keajaiban yang terjadi adalah Oksana bukannya dimangsa oleh anjing-anjing liar, justru anjing-anjing liar ini menyelamatkan hidup Oksana. Dan bertahun-tahun dia hidup bersama dengan anjing-anjing liar itu. Pada tahun 1991, ketika akhirnya Oksana Malaya ditemukan, saudara, usianya sudah 9 tahun. Itu artinya diperkirakan dia sudah hidup bersama anjing-anjing liar itu selama 6 tahun. Perilakunya sudah berubah. Dia tidak lagi berjalan, tetapi dia merangkak. Dan dia seringkali menjulurkan lidahnya, menggonggong, menyalak, dan sebagainya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sampai akhirnya Oksana diselamatkan oleh Departemen Sosial Ukraina, lalu dimasukkan ke panti asuhan untuk anak-anak cacat mental. Butuh waktu bertahun-tahun terapi dan pendidikan khusus untuk mengatasi masalah perilaku sosial dan pendidikannya. Nah, pertanyaan saya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, meskipun perilaku Oksana Malaya sudah sangat mirip dengan habitat di mana dia tinggal selama 6 tahun itu, dalam habitat anjing-anjing liar, pertanyaannya adalah apakah Oksana Malaya kehilangan hakikatnya sebagai manusia? Tentu jawaban Bapak Ibu Saudara adalah tidak. Apapun yang terjadi, bagaimanapun perilakunya, Oksana Malaya tetaplah seorang manusia. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, memang saya mengakui bahwa perumpamaan ini tidak sempurna untuk menggambarkan Yesus. Tetapi setidaknya saya menggarisbawahi bahwa ketika Yesus menjadi manusia, dia tidak kehilangan hakikatnya sebagai Allah. Dia tetap Allah yang sejati, baik sebelum inkarnasi, pada waktu inkarnasi, bahkan sesudah inkarnasi. Dia tetap adalah Allah, saudara. Hanya ketika dia turun ke dalam dunia, ia menambah naturnya sebagai manusia. Jadi ketika Yesus menjadi manusia, dia tetap Allah. Natur dan hakikat Allah tidak mengalami perubahan, karena itu adalah sifat dasar Allah.
yang Yesus lakukan adalah ia mengosongkan diri. Nah, dalam hal ini Rasul Paulus punya pemahaman yang sangat luar biasa yang tertulis di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8. Mari kita buka bagian firman Tuhan ini, Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8. Dikatakan demikian, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi Paulus tidak mengatakan bahwa Yesus bisa melepaskan kealahannya. Dia hanya mengatakan bahwa Yesus tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, apa yang dia lakukan? Ayat 7 dikatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yang Yesus lakukan adalah mengosongkan diri dan mengambil rupa sebagai manusia. Ayat 8, dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, dia mengalami kematian. Nah, sekaligus ini menjawab berbagai pertanyaan, saudara. Kok Yesus Allah kok bisa mati? Allah kok bisa lapar? Allah kok bisa haus? Allah kok bisa lelah? Bukan kealahannya yang lelah, tetapi natur manusianya yang mengalami semua itu. Sehingga Rasul Paulus mengatakan dalam keadaannya sebagai manusia. Di dalam naturnya sebagai manusia, Yesus mengalami kematian. Dari dua bagian firman Tuhan ini, baik yang disampaikan oleh Yohanes maupun Paulus, saudara, kita bisa melihat sangat jelas digambarkan tentang duinatur Yesus atau dua natur Yesus. Baik Yesus sebagai Allah maupun Yesus sebagai manusia. Itu poin yang pertama, saudara. Nah, poin yang kedua, kita masuk kepada apa itu yang namanya inkarnasi. Apa yang dimaksud dengan Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Saudara, berinkarnasi artinya turun atau menjelma. Jadi, Yesus adalah firman yang menjelma atau menjadi manusia. Itu sesuai dengan ayat yang tadi kita baca. Dan firman itu telah menjadi manusia. Sebenarnya terjemahan yang lebih akurat adalah firman itu telah menjadi daging atau the word become flesh. Yohanes sengaja memakai kata daging dan bukan manusia, saudara, sesungguhnya untuk menegaskan bahwa Yesus benar-benar atau sungguh-sungguh telah menjadi manusia. Mengapa terjadi demikian? Saudara, kita lihat bahwa Injil Yohanes ditulis yang paling belakang. Para penafsir kira-kira mengatakan bahwa tahun 90 atau tahun 100 ketika Yohanes sudah sangat tua ketika menulis Injil Yohanes ini, saudara. Nah, pada waktu itu ada satu aliran sesat yang berkembang pesat pada waktu itu, yaitu aliran doketisme. Nah, doketisme itu diambil dari kata Yunani dokein, yang artinya adalah tampaknya atau kelihatannya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ajaran ini mengajarkan bahwa Yesus tidak betul-betul menjadi manusia. Dia hanya tampaknya atau kelihatannya menjadi manusia. Nah, pandangan ini dilatar belakangi oleh filsafat Yunani yang berpendapat bahwa daging atau tubuh ini dianggap jahat dan tubuh adalah penjara jiwa. Jadi tidak mungkin Allah menjadi manusia. Kesalahan yang lain adalah ketika orang membaca Alkitab yang menunjukkan bahwa Yesus adalah manusia, bisa lapar, bisa haus. Nah, maka seringkali dipahami bahwa ini bukti bahwa dia bukan Allah. Atau sebaliknya, ketika kita membaca beberapa ayat Alkitab yang mengatakan Yesus adalah Allah, mereka menganggap itu bukti bahwa Yesus bukan manusia. Nah, saudara, ini adalah sikap yang keliru. Tadi saya sudah jelaskan bahwa ketika mengalami lapar atau haus, ini adalah natur atau hakikat Yesus sebagai manusia. Demikian sebaliknya, ketika dia menunjukkan kuasanya,
ini berbicara tentang hakikatnya sebagai Allah. Nah, kesulitan untuk memahami ini adalah ketika kita tidak sungguh-sungguh memahami apa itu hakikat. Nah, secara sederhana, secara definisi hakikat adalah sifat-sifat dasar yang khas yang dimiliki bersama di dalam kelompoknya. Nah, ketika kita mengatakan bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh manusia, berarti kita mengatakan bahwa Yesus Kristus memiliki sifat-sifat dasar yang khas, yang juga dimiliki oleh umat manusia. Seperti tadi saya katakan, lapar, haus, dilahirkan, mati, dan sebagainya, saudara. Demikian pula ketika kita mengatakan bahwa hakikat Yesus adalah Allah atau firman Allah. Berarti kita mengakui ada sifat-sifat yang khas dan mendasar yang memberitahukan serta meyakinkan kita bahwa dia benar-benar Allah. Seperti misalnya adalah kekal. Tadi di dalam Yohanes yang pertama dikatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Artinya sebagaimana juga Allah, sang firman itu adalah kekal. Ia tidak diciptakan, tetapi justru mencipta. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 3, dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang sudah jadi dari yang sudah ada. Jadi artinya, saudara, kita melihat di sini bahwa Yesus adalah sang firman yang adalah Allah yang mencipta itu. Dan ini selaras dengan apa yang ditulis di dalam Kejadian pasal yang pertama, bahwa Allah mencipta dengan firman-Nya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, karena itu dua natur Yesus ini dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Dua natur ini bersatu, tetapi tidak bercampur, dan itulah pengakuan iman orang Kristen yang dirumuskan oleh bapak-bapak gereja sejak awal. 2 minggu lalu saya mengutip 3 rumusan pengakuan iman, dan hari ini saya hanya mengangkat satu saja. Rumusan pengakuan iman Nisea tahun 325 Masehi. Dikatakan apa, saudara? Aku percaya kepada satu Allah dan kepada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Allah yang sejati dari Allah sejati, yang demi keselamatan kita menjelma menjadi manusia. Nah, dari bagian ini, saudara dan saya tahu bahwa sejak awal, sejak bapak-bapak gereja tahun 300-an, mereka sudah sangat menyadari pentingnya doktrin Dwinatur Yesus ini. Bahwa Yesus adalah Allah yang sejati, tetapi juga manusia yang sejati. Nah, di akhir khotbah saya, saudara, izinkan saya mengambil satu kesimpulan. Inkarnasi Sang Firman yang menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus, yang lahir dalam sejarah manusia dari rahim perawan Maria, merupakan inti dari iman Kristiani yang berpuncak pada salib atau kematian Kristus dan kebangkitan Kristus yang memerdekakan manusia dari dosa dan memperdamaikan manusia dengan Allah. Saya berharap setelah kita memahami berita firman Tuhan pada pagi hari ini, kita tidak terlalu condong melihat Natal sebagai peristiwa kelahiran Yesus sebagai manusia. Tetapi kita bisa bersikap balance, kita melihat Yesus juga sebagai Allah atau Sang Firman itu yang turun menjadi manusia. Karena dengan begitu, saudara, itu adalah inti dari iman Kristen. Yang pertama, bahwa Dia adalah Tuhan, Dia adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Yang kedua, kematian Kristus dan kebangkitan Kristus, 3 hal ini adalah menjadi inti dari iman kita. Bahwa kebangkitan, kematian dan kebangkitannya memerdekakan manusia dari dosa dan memperdamaikan manusia dengan Allah. Selamat merenungkan firman Tuhan ini, dan kiranya firman Tuhan ini memberkati
saudara sekalian. Mari kita berdoa Bapak Ibu dan saudara sekalian, sekaligus ini menjadi doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan kalau pada pagi hari ini kami kembali diajar tentang kebenaran firman-Mu, bahwa hari Natal bukanlah hari kelahiran manusia biasa, tetapi hari Natal adalah hari kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang sejati, Sang Firman itu, dan juga manusia yang sejati. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mengasihi kami, sehingga Allah yang rela menjadi manusia untuk mati menggantikan kami. Supaya kami yang harusnya binasa ini menjadi hidup oleh karena kematian-Mu. Kami bersyukur untuk semua itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga bersyukur, kami boleh memberi kesempatan untuk berdoa bagi rekan-rekan kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Kami secara khusus berdoa untuk Pak Budi yang saat ini sedang dalam masa pemulihan setelah operasi bypass jantung Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu dan kiranya Pak Budi terus Tuhan tolong, Tuhan lindungi sehingga dia semakin hari semakin kuat dan semakin sehat. Juga demikian untuk saudara-saudara kami yang lain yang saat ini juga mengalami kelemahan tubuh yang kami tidak bisa sebutkan nama mereka satu persatu. Kiranya Tuhan juga menyertai mereka, memberkati mereka, memulihkan mereka ya Tuhan. Kami juga bersyukur untuk situasi kota kami yang aman dan terkendali sampai hari ini Tuhan. Karena itu kami berdoa kiranya Tuhan terus memberi hikmat bagi aparat keamanan untuk boleh terus menjaga kota kami dan juga negara Indonesia. Dan pada akhirnya kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami ya Tuhan, kiranya hikmat Allah turun atas pemerintah bangsa kami. Kami juga menyerahkan ibadah Natal tanggal 25 Desember nanti, baik di KMI Anugerah maupun di gereja-gereja yang lain di seluruh Indonesia dan seluruh dunia, kiranya penyertaan Allah turun atas setiap gereja-gereja. Dan setiap berita-berita Natal yang disampaikan, baik melalui mimbar-mimbar gereja maupun melalui tayangan-tayangan ibadah online, diberkati oleh Tuhan, sehingga semakin banyak orang boleh melihat keajaiban Tuhan, kasih Tuhan yang dinyatakan melalui kelahiran Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus semua kita berkata, amin. Mari kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dengan membawa semangat dan sukacita Natal kepada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, biar seluruh dunia bersorak-sorak menyambut Sang Raja Damai. Dunia kemakan soraklah, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Dunia gemar dan soraklah, rajawi lahirlah. Setiap alam dan lalunya sembahkan pujian, sembahkan pujian, sembahkan pujian, sembahkan pujian. Yesus yang beritakan dunia dengan anugerahnya, ternyata kuasa yang mulia, ajaib pun kasihnya, 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 ajaib pun kasihnya. Jemaat, mari kita mengakhiri ibadah kita pada minggu ini dengan menerima berkat Tuhan. Mari arahkan hati dan pandangan kita kepada Tuhan Sang Sumber Berkat dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam keluargamu, dalam usaha pekerjaanmu, dalam studimu, dan dalam apapun yang kau lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Diberkatilah oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus semua kita berkata,
Amin. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Selamat hari Minggu warga Jemaat GKMI Anugerah Jakarta. Berikut adalah Warta Jemaat Minggu 20 Desember 2020. Anugerah Teens Minggu 20 Desember 2020. Hari ini pukul 10 pagi. The Hope of Christmas. Kami tunggu ya kawan-kawan. Pokok doa. Doakan untuk jemaat yang sedang sakit, anak Ashley, anak Bapak Andre Norman, pasca operasi usus buntu, Bapak Budiono, pemulihan pasca operasi, Bapak Sugianto Santoso, Ibu Yangni, Ibu Debbie, Ibu Luciana, Ibu Tan Siotian. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan serta kekuatan untuk menjalani proses pengobatan. Doakan untuk rangkaian ibadah Natal di gereja kita, ibadah malam Natal, dan ibadah Natal kiranya berjalan dengan baik. Berdoa kiranya melalui rangkaian ibadah ini, jemaat dibawa untuk memahami kebesaran anugerah Tuhan Yesus atas hidup kita. Berdoa bagi perayaan Natal di gereja-gereja di seluruh Indonesia dan dunia. Kiranya Natal memberikan kekuatan dan pengharapan di tengah-tengah kondisi pandemi yang sedang terjadi. Doakan bagi bangsa dan negara Indonesia, kiranya dipulihkan dari berbagai persoalan yang sedang dihadapi, ekonomi, kesehatan, dan sosial keamanan. Bagi jemaat yang punya beban atau pergumulan dan rindu untuk didoakan, tim hamba Tuhan dan majelis jemaat GKM Anugerah siap membantu dalam pelayanan doa dan konseling. Jemaat dapat menghubungi hotline gereja. Join us for our special AWM virtual gathering 20 Desember 2020 pukul 4 sore. Kamis 24 Desember 2020 jam 7 malam. Ibadah malam Natal online via YouTube. Christmas at Home. Jemaat dapat mempersiapkan lilin di rumah masing-masing. Firman Tuhan oleh Pendeta Muda Heri Sugiarto. Jumat 25 Desember 2020 pukul 9 pagi. Ibadah Natal. Mereka akan menamakannya Immanuel. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Profesor Sensenjaya untuk online via YouTube dan Pendeta Febrian untuk onsite di gereja. Kamis 31 Desember 2020 pukul 7 malam. Ibadah tutup tahun online via YouTube dengan tema What's Next God? Firman Tuhan oleh Saudara Daniel Talenta. Jumat 1 Januari 2021 pukul 9 pagi. Ibadah Tahun Baru online via YouTube dengan tema menyambut Tahun Baru sebagai ahli waris janji-janji Allah. Firman Tuhan oleh Pendeta Yesaya Abdi. Doa pagi akan diadakan kembali pada 9 Januari 2021. Hamba Tuhan dan Majelis Jemaat GKM Anugerah mengucapkan, Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Anugerah Worship Ministry mengucapkan, Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.